Jadi pertanyaannya itu apa yang salah dengan politik dinasti? Apalagi kebanyakan dari mereka yang terlibat dalam politik dinasti itu orang-orang berkualitas. Kita harus akui bahwa mereka orang berduit, pendidikan anaknya bagus, dan segala macam orangnya punya elektabilitas, punya kapabilitas. Tapi mungkin ini semua akibat dari serius banget Pak Sorakarya kita ini. Dinasti Sorakarya. Nggak kait-kaitkan dengan lebak dengan tangsel. Kuning juga tuh, warnanya kuning, Pak. Jadi ini semua juga mungkin Pak Agung akibat dari demokrasi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan. Dan kekeluargaan itu kan berarti orang yang dekat. Nah, apa yang salah lagi dari dinasti politik? Dan yang terbaru lagi bahwa baru-baru ini SBY mengkritik habis Atut terkait bagaimana Atut membangun dinasti politik di Banten. Tapi setelah dicek-cek wartawan ternyata SBY lebih banyak lagi, 15 orang yang akan mencalonkan dari keluarga Ibu Yani mencalonkan diri dalam pemilu 2014. Jadi ini Golkar bisa sedikit berlegah lah kan, ternyata Atut bukan yang terbanyak Pak. Nah kembali ke persoalan, apa yang salah dengan dinasti politik Pak? Gak ada undang-undang yang langgar, dan mereka berkualitas, dan rakyat memilih mereka. Oh mereka punya duit, ya rakyat yang bodoh, kenapa memilih mereka? Bicaranya siapa ini? Pengantar doang Pak. Jadi Pak Agung, kalau bicara siapa nih? Apa yang salah dengan politik dinasti Pak? Definisinya sekaligus definisi. Ya, Itu apa sih? bicara dinasti politik, ini isu yang saya amati 2 minggu ini nggak berhenti-berhenti. Seksi, Pak. Sampai di media televisi pun malam, tadi pagi saya nonton berita 1 juga masih ngangkat soal politik dinasti. Kalau menurut hemat saya, topik diskusi kita kali ini bicara tentang politik demokrasi dan dinasti politik. Saya lebih melihatnya kepada sebuah proses perjalanan demokrasi kita yang memang secara objektif ya masih dalam tahapan proses yang kesemuanya menuntut partisipasi kita semua menuju sebuah politik demokrasi yang berkualitas. Apakah demokrasi yang berkualitas bisa lalu meniadakan politik dinasti? Nah, sekarang kita bicara dulu, dinasti politik itu seperti apa? Kalau dikatakan dinasti politik itu kan sesuatu yang dalam kacamata saya, sesuatu tahta kekuasaan yang turun-temurun. Kerajaan itu dinasti. Ya ganti raja berikutnya anaknya, anak laki-laki, itu dinasti. Nah jadi kalau pada konteks seperti itu dalam sebuah demokrasi, ya kita harus tempatkannya menjadi sesuatu sepanjang syarat-syarat ukuran-ukuran dalam mekanisme demokrasi itu terpenuhi, ya tidak perlu jadi persoalan. Tidak perlu jadi persoalan. Demos kratos, istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang harus dibenahi menurut hemat saya adalah yang pertama, persyaratan-persyaratan untuk hal-hal dimaksud harus semakin terukur untuk menghindari dinasti politik dalam tanda kutip yang diartikan dengan konotasi negatif hari ini. Tapi saya juga bisa diartikan dalam konotasi positif. Dalam konotasi positif, terpenuhinya seluruh syarat-syarat proses dan prosedur demokrasi. Yang negatif, melanggar melampaui norma-norma etika-etika aturan demokrasi yang sehat. Contoh, partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen, dia kan punya beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dia patuhi sesuai dengan mekanisme partai. Nah,
bisa dikatakan negatif ketika mekanisme itu tidak ditempuh. Contoh, hanya karena faktor kedekatan, hanya faktor hubungan saudara dan darah, jadi caleg. Padahal tidak punya track record di aktivitas kemasyarakatan. Itu negatif. Tapi kalau memang dia seorang tokoh pergerakan, lama di organisasi, dikenal oleh publik sebagai seorang aktivis, seorang pejuang, tokoh pergerakan, mau dia anak presiden sekalipun, 5-6 sekalipun anak presiden yang seperti itu terlahir semua jadi tokoh pergerakan, yang ketua umum HMI, ketua umum GMNI, ketua umum PMRI, macam-macam gitu anaknya. Ketemu sama dia. Atau Muhammadiyah, boleh. Ahmadiyah. Itu apakah itu masuk juga dinasti politik? Nah, jadi sepanjang persyaratan-persyaratan itu ditempuh, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjadi bagian yang tidak bisa lalu sekedar menyalahkan. Kok sekarang orang lebih mendukung untuk gerakan golput daripada mewajibkan orang untuk memilih? Kan begitu. Ada kan keberpihakan seolah-olah golput itu lebih hebat, lalu yang menang golput. Apa? Artinya kita juga harus punya tanggung jawab yang sama, membangun demokrasi yang kuat, demokrasi yang sehat itu dengan mendorong seluruh stakeholder, terutama para pemilih, utamanya pemilih muda yang jumlahnya mencapai 40 juta, yang berusia 17 sampai dengan di bawah 30 tahun, menjadi pemilih-pemilih cerdas. Karena bodoh tidak, pintar tidak, partisipasi tidak partisipasi, masa depan bangsa itu di mereka. Pewaris pertata masa depan itu ya mereka, tidak akan orang lain. Apa mau didatangkan warga negara dari Afrika, suruh WNI kan? Mereka yang akan melanjutkan. Nah, harusnya dididik, dilatih untuk maksimal berpartisipasi dalam kegiatan politik. Makanya Bawaslu dengan gerakan 1 juta relawan, UI dengan gerakan Rock the Vote, pemilih cerdas. Nah, sudah mulai. Nah, ini menjadi bagian yang mulai terpakai. Kenapa? Supaya rakyat pada waktu memilih, sekarang kan sulit kita mempersalahkan. Terus semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kembali yang saya mengatakan, ya jangan juga lalu disalahkan orang yang sudah terpilih. Nah, rakyat yang milih juga harus dididik. Nah, ini menjadi bagian kita bersama. Saya pikir saya sebagai pengantar, katakanlah ya, karena fenomena yang terjadi hari ini, bicara tentang dinasti politik, saya tidak ingin mengatakan itu dia dalam kategori, saya lebih pada konteks konsepsi, gagasan, ide, pemikiran, ajas-ajas, norma-norma, aturan-aturan dalam konteks demokrasi. Sepanjang itu terpenuhi, itu adalah hak. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan hukum. Nah, bagaimana agar menjamin agar mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun demokrasi untuk kesejahteraan? Saya mengusulkan persyaratan terhadap mereka, ada persyaratan-persyaratan yang lebih ekstra ketat. Contoh, ketika orang mau maju lagi jadi kepala daerah di daerah yang sama, boleh nggak? Mungkin kita persyaratkan boleh, tapi di daerah yang berbeda. Itu persyaratan. Bisa juga boleh. Syaratnya apa? Dia berdomisili di situ lebih dari 20 tahun. Artinya paham betul dengan daerah yang akan jadi kepala daerah. Boleh apa? Terukur, punya kegiatan aktivitas kemasyarakatan di daerah. Nah, jadi nggak bisa ujuk-ujuk.
Kalau sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi, itu menurut saya itu syarat pemberatan, bukan syarat pemberatan, syarat apa? Ya pengetatan, bukan pemberatan, pengetatan supaya tidak segampang semudah itu hanya karena hubungan darah bisa serta-merta seperti yang sekarang. Atau kita juga perlu pengaturan yang jelas. Apakah bisa dibenarkan dalam pemilu legislatif Ahmad di PAN, Ali di Golkar, Usuk di PKS? Terjadi. Anak menyebar di partai-partai yang berbeda. Pemilihnya itu juga kan. Ya akhirnya mereka kepilih semua. Nah itu rancang-rancang desain seperti itu menurut hemat saya harus diatur, ditata. Nah cenderung ada norma-normanya. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Menarik Pak Agung. Ada 3 hal soal sepanjang memenuhi persyaratan ya. Kenapa tidak ya? Terus ya kita perlu atur persyaratan ekstra ketat. Dan yang ketiga, rakyat harus dididik untuk jangan salah memilih pemimpin.